Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang direktur terpantau mulai akumulasi di harga bawah pada saat saham tersebut mulai melemah. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang diubah ratingnya oleh JP Morgan. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Prospek terbaru saham emiten logam yaitu Antam MDKA Inco versi dari JP Morgan. Jadi perbankan investasi atau Amerika Serikat yaitu JP Morgan berusaha memperbaharui ratingnya untuk Antam MDKA dan Inco. Jadi JP Morgan menurunkan rating untuk MDKA dan Inco. Inco menjadi netral dari sebelumnya overweight, sedangkan Antam tetap overweight. Dan dari data terbaru, analis dari JP Morgan menjelaskan alasan dibalik perubahan rating tersebut. Di antara ketiga emiten, Antam tampaknya menjadi satu-satunya yang membukukan kinerja kuartal 2 yang melampaui ekspektasi konsensus. Kinerja MDKA diperkirakan akan sejalan dengan perkiraan konsensus, sedangkan performa Inco diproyeksikan meleset. Dan kita lihat dulu secara teknikal. Untuk MDKA saya tidak bahas di video ini karena baru kemarin saya bahas di video hari Sabtu. Jadi apabila teman-teman belum sempat nonton bisa coba pantau pergerakan MDKA yang sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi Antam coba kita lihat secara teknikal. Secara teknikal dalam 2 minggu terakhir ini Antam masih sideways, masih gagal naik di atas resistensi 3000. Antam beberapa kali bisa kita perhatikan di sini mencoba naik di atas 3000 ini masih gagal. Dan pada perdagangan hari Jumat masih turun 1% lebih ke harga 2970. Jadi 3000 masih berupa resisten kuat, sedangkan untuk support MA50 bisa kita lihat ada di sekitar 2860. Tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya Antam masih oke, masih bergerak uptrend sebenarnya untuk tren jangka menengah. Tapi untuk tren jangka pendek sudah mulai melemah, sudah mulai membentuk lower low dan terbentuk double top di sini. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing sempat masuk tapi 2 hari terakhir terpantau mulai keluar kembali. Di broker summary juga terpantau penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk Antam apabila teman-teman masih mau pantau, misalnya masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry saatnya lebih oke wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila pada hari Senin Antam berhasil break 3000, kan cara teknikal akan berpotensi untuk mulai uptrend kembali. Dan jika terpantau masih lanjut turun lebih oke, misalnya coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 2850. Untuk target entry apabila Antam minggu depan masih melanjutkan pelemahan. Dan hati-hati apabila terkonfirmasi ternyata Antam gagal bertahan di garis EMA 50. Apabila tembus garis EMA 50, cara pergerakan Antam sudah kurang oke karena ada potensi untuk mulai patah trend atau uptrendnya. Dan ada potensi untuk menuju zona di sekitar 2700 sampai 2800. Dan kedepannya Antam berpotensi akan gagal naik di atas garis EMA 50 karena kedepannya garis EMA 50 ada potensi untuk menjadi resisten kuat untuk Antam. Jadi hati-hati apabila Antam ternyata gagal bertahan di garis EMA 50. Tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50, cara tren masih oke, masih layak untuk dipantau, masih berpotensi untuk rebound kembali. Sekarang kita lihat Inco. Inco cara teknikal juga hampir mirip dengan Antam. Cara tren jangka menengah masih oke, masih kuat di atas garis EMA 50 150. Bisa kita lihat. Sebelumnya Inco juga masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50 150 setelah berhasil rebound, mencoba untuk naik di atas 3500 sampai 3600, ternyata Inco gagal break, sempat melemah tapi belum sempat menyentuh garis EMA 50 150, baru di sekitar harga 3300 Inco sudah bisa bertahan dari rebound. Tapi setelah berhasil rebound bisa kita lihat kembali tertahan di 3500. Jadi saat ini ada satu support minor di sekitar 3300. Tapi support lebih kuat saat ini ada di garis EMA 50 150 di sekitar harga 3240 sampai 3250. Jadi Inco juga bisa harus hati-hati apabila ternyata jebol ke garis EMA, cara pergerakan juga akan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Jadi sebelumnya masih bisa di hold karena masih kuat di atas garis EMA 50, tapi hati-hati apabila ini jebol minggu depan. Dan untuk Inco jika kita lihat di broker summary, asing terpantau masih terus keluar. Dari broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk Inco juga akan secara teknikal saat ini juga mulai sideways dan ternyata ada distribusi. Saya lihat juga masih ada potensi untuk minggu depan terkoreksi menuju garis EMA 50 150
sampai harga 3.200. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, Musa juga masih bisa coba pantau, tapi wait and see di sekitar 3.200 sampai sekitar 3.250. Apabila minggu depan mengetes masih bisa terbentuk candle hijau atau bertahan dan rebound, Musa masih bisa entry untuk swing dengan target di sekitar 3.500 untuk target jangka pendeknya. Sekarang saya akan coba analisa saham Pegas. Pegas menurut saya menarik karena hari Jumat naik 3% lebih ke 1.635, dan bisa kita lihat kenaikan ini membuat Pegas mencoba untuk break garis EMA 50-150. Jadi sebelumnya Pegas turun bawah garis EMA, satu bisa bertahan dari rebound dari 1.550. Dalam 2 minggu terakhir ini memang Pegas terlalu tertahan 1.600 dan garis EMA 150. Tapi hari Jumat naik dengan candle lumayan solid dan mencoba break garis EMA. Jadi menarik, saat ini garis EMA 50 di sekitar 1.635, garis EMA 150 di 1.615. Apabila berhasil break, Pegas akan mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Pegas, bisa kita coba lihat di sini. Asing terpantau 1 minggu ini sudah mulai masuk. Dan di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi besar. Dan sudah mulai ada inflow, cara teknikal sudah mulai membaik. Jadi apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah pun, masih bisa coba pantau di sekitar 1.615 sampai 1.635. Apabila minggu depan Pegas berhasil break, cara pergerakan Pegas berpotensi untuk mulai uptrend dengan target kenaikan terdekat di 1.700. Jadi bisa coba tunggu di 1.615 sampai maksimal sekitar 1.650 apabila Pegas minggu depan terkonfirmasi break garis EMA 50. Dan bisa hold terus selama Pegas tidak turun kembali di bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di 1.800. Kan bisa kita lihat ini ada satu gap yang lumayan jauh yang harus ditutupin Pegas apabila memang berhasil break garis EMA. Oke, selanjutnya saya coba analisa juga PTBA. PTBA saat ini masih gagal break resisten di 2.500. Sehingga cara pergerakan belum membentuk high low, saat ini masih sideways. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat ada di 2.400. Support ini lumayan kuat kan beberapa kali dites ini masih bisa bertahan. Tapi resisten 2.500 juga masih lumayan kuat sehingga ini gagal break dan kembali melemah. Dan jika kita lihat walaupun pada hari Jumat ini naik, candle tidak oke, candle doji. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari Jumat untuk PTBA bisa kita lihat asing memang masuk tapi ini belum akumulasi besar. Di broker summary juga terpantau ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk PTBA karena saat ini masih berada di tengah-tengah support dan resisten, masih beresiko untuk coba entry. Lebih oke untuk entry menurut saya adalah tunggu PTBA berhasil break 2.500. Kan cara pergerakan baru ada tanda-tanda untuk mulai membentuk high low, ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya dengan target kenaikan di sekitar 2.600 sampai garis EMA 50 di sekitar 2.620. Dan apabila ternyata masih gagal break, cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 2.400. Jadi teman-teman apabila mau coba spekulatif di harga bawah, coba tunggu di sekitar 2.400. Tapi sebaiknya keluar apabila PTBA ternyata gagal bertahan di 2.400 ini. Karena potensi untuk lanjut downtrend masih lumayan besar dengan target penurunan berikutnya di sekitar 2.300 sampai 2.350. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.